Ada shalom, senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Kita akan belajar tentang Tuhan, saudara, ya. Di seri pendalaman Alkitab, tepatnya dalam ibadah transformasi iman, kita coba mempelajari tentang Tuhan kita lebih dalam lagi. Untuk mengenal dan memahami tentang Tuhan, saudara, kita bisa mempelajari banyak ayat dalam Alkitab kita. Kita juga bisa mendapatkan pemahaman tentang Tuhan lewat kesaksian, baik kesaksian hidup kita maupun juga kesaksian dari orang-orang yang mengalami Tuhan. Tapi bagi saya yang paling objektif, ya, karena yang paling mengenal Tuhan ya tentu Tuhan sendiri. Kita coba belajar mulai malam hari ini sampai 7 atau 8 kali pertemuan ke depan tentang pernyataan Tuhan itu. Ego eimi, aku adalah. Dalam Injil Yohanes ada 7 kali pernyataan itu. Dan untuk malam hari ini, mari sama-sama kita buka Yohanes pasal 10, saudara, ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu sudah di sana, Yohanes 10 ayat 9, mari sama-sama kita membacanya, nanti dibantu oleh Pastor Alvina atau Pastor Silvi. Bersama Yohanes 10 ayat 9, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi bacanya, tolong. Yohanes 10 ayat yang ke-9, silakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya, akulah pintu. I am the door, saudara. Ya. Nah, inilah salah satu dari 7 pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Bagi saya sederhana. Kalau Bapak Ibu mempelajari 7 pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri, maka Bapak Ibu akan sampai pada pemahaman yang benar tentang Yesus. Ya, akulah pintu, I am the door. Nah, saudara, seperti saya sering mengajar saudara berulang kali, meskipun saat ini kita baru membaca Yohanes 10 ayat 9, meskipun juga dari satu ayat itu kita bisa khotbahkan dengan baik, saudara, tapi tidak bisa kita lihat atau lepaskan ayat 9 dari konteksnya. Konteksnya tentu pasal 10 yang paling terdekat secara keseluruhan. Ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, pasal 10 sampai dengan ayat ke-42, saudara. Nah, dari ayat-ayat Yohanes pasal 10, terutama ayat 9 yang kita baca tadi, paling tidak, saudara, saya ingin membagi apa yang saya dapatkan kepada saudara, yakni 2 makna yang bisa kita pelajari dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri dengan statement I am the door atau akulah pintu itu. Ya, coba kita lagi baca ulang ayat 9. Saya akan membacakannya untuk saudara. 3, 1 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan
padang rumput. Istilah pintu, terminologi akulah pintu itu ada di ayat ini. Dan kata pintu, saudara, akulah pintu, ya. Kata pintu di situ dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, memiliki kata sandang de, atau dalam bahasa Yunaninya he, saudara, ya. Yang oleh bahasa Inggris menjadi de. Ada kata sandang di situ, ya. Kata sandang di sini bentuknya tunggal. Berarti kalau kita mau coba menafsirkannya secara harafiah, Yesus ingin mengatakan, akulah satu-satunya pintu itu. Akulah pintu yang satu itu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, tidak ada pintu yang lain. Ya, nah saudara, pintu. Apa gunanya pintu? Kalau Bapak Ibu pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa gunanya pintu? Ya, untuk keluar masuk, itu yang pertama. Yang berikutnya apa? Kalau pintu bagi saya untuk membuka sesuatu yang di depan, benar ya? Dan menutup sesuatu yang di belakang, benar nggak? Ya Bapak Ibu ya? Ya, bahasa lain dari keluar masuk itu. Membuka sesuatu yang di depan dan menutup sesuatu yang ada di belakang kita. Dan Yesus berkata, ialah pintu itu. Ya. Sederhananya, bagi saya, dari pernyataan Tuhan ini, Ia ingin mengatakan kepada kita bahwa, come on, mulailah segala sesuatu, awali segala sesuatu, dan akhiri segala sesuatu bersama Dia. Itu sederhananya, kalau kita tidak ekspos secara dalam. Ya. Pertanyaannya, pemahaman sederhana, yakni mengawali segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu bersama dengan Tuhan itu, sudahkah Bapak, Ibu, dan saya kerjakan? Di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan keluar masuk dan menemukan padang rumput. Ini tidak lepas konteksnya tentang sebuah pintu yang berbicara tentang pintu yang ada dalam kandang domba. Saudara. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan pasal 10 ada ayat 1, itu judul perikopnya gembala yang baik, ya. Pintu sebuah kandang domba, ya. Nah, kandang domba konteksnya di pasal 10 ayat 9 ini adalah pintu kandang domba yang ada di perbukitan. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu. Israel itu tanahnya tanah yang sebagian besar adalah pasir, padang gurun, saudara. Di kiri kanan Israel padang gurun. Maka gembala-gembala itu, ya, jika sudah musim kering, musim panas, tidak lagi musim hujan, ya, itu akan berusaha membawa harta mereka. Ingat ya, bicara mengenai domba, bicara mengenai harta dari gembala. Ya, gembala mungkin tidak punya emas perak. Gembala mungkin tidak punya rumah yang mewah. Gembala mungkin tidak penting untuk memiliki sebuah atau seekor kuda dan juga keretanya. Tapi gembala pasti memiliki domba. Karena musim kering, ya susah menemukan air. Kalau air tidak ada, otomatis juga rumput makanan domba itu juga menjadi sukar. Maka gembala-gembala ini akan pergi merantau, keluar dari desa mereka, Bapak Ibu. Mencari yang namanya padang gurun. Maafkan saya, padang rumput. Dan padang rumput yang mereka tuju dan mereka temukan, lokasinya cukup jauh dari desa mereka. Untuk berangkat pagi dan kembali sore, itu membutuhkan energi dan waktu yang sangat panjang, tidak efisien. Maka selama musim kemarau itu, biasanya budaya Alkitab, gembala-gembala di Israel akan bawa domba-domba mereka untuk cari padang rumput. Dan karena musim kemarau itu hitungannya bukan sehari dua hari, tapi cukup lama. Selama musim kemarau, mereka akan tinggal di padang rumput itu. Maka selama tinggal di padang rumput, mereka akan membuat kandang domba. Ya Bapak Ibu harus paham dulu, kalau ada rumput di situ artinya tempat di situ ada mata airnya. Benar saudara ya? Kalau Bapak Ibu pergi ke padang gurun ketemu oase,
ketemu mata air, maka di sekitar mata air itu nggak perlu disiramin, pasti ada pohon, pasti ada rumput, saudara. Maka logika ini kita bangun, kita mengerti, jika ada padang rumput di padang gurun, berarti di sekitar padang rumput itu pasti ada air. Dan karena ada air, maka rumputnya pasti akan terus tumbuh, meskipun itu musim kemarau. Maka agar domba-domba ingat, harta mereka ini bisa terpelihara, mereka bangun kandang di situ. Kandang yang dibangun tentu bukan kandang yang paten, kandang yang permanen. Bapak bisa pahami dong, ya, di padang gurun nggak ada hutan. Ya, maka yang ketemu paling ranting jatuh kelapa, atau misalnya palem-palem ya, atau pohon-pohon buah zaitun ya, atau pohon buah kurma ya. Dahan-dahan itu yang mereka kumpulkan pelan-pelan gitu ya. Terus mereka susun. Terus ada semak belukar, mereka ambil, mereka susun. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu, padang gurun ini ketika ada kandang domba di situ, kandang domba di situ tidak dibangun dari tembok. Tidak permanen. Itu hanya sementara. Mereka tumpuk-tumpuk ranting-ranting, mereka tumpuk semak-semak, terus mengelilingi, kurang lebih muatlah kalau domba mereka bisa dimasukkan. Dan mereka hanya sisihkan ya tempat kecil, mungkin sekitar tinggi 0,5 meter atau 1 meter, lebar juga mungkin cuma 1 meteran begitu. Hanya untuk agar domba-domba mereka bisa keluar masuk dengan aman. Nah, ke Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah menjelang malam, menjelang sore gitu ya, domba-domba yang sudah kenyang makan rumput ini akan dituntun oleh gembala masuk ke lubang kecil itu. Di kandang yang semi permanen. Kandang yang tidak aman ini sebenarnya. Tapi menjadi aman, kenapa? Daripada domba-domba dilepas begitu saja di padang rumput pada malam hari. Ada binatang buas. Dan setelah masuk semuanya, ini perhatikan baik-baik. Ini konteks budayanya. Maka gembala itu akan tidur menghalangi pintu masuk. Yang lebarnya kurang lebih 1 meter tadi. Ya. Maka kalau ada domba di malam hari mau keluar dari kandang, atau ada domba luar mau masuk ke dalam, maka domba itu harus melewati si gembala tadi. Karena gembala tadi tidur dengan menghalangi pintu masuk yang kecil tadi. Inilah konteksnya, saudara. Jadi domba hanya bisa keluar dan bisa masuk jika melangkahi si gembala itu. Jadi kalau domba mau masuk ke kandang, domba mau keluar ke kandang, domba itu harus melewati si gembala itu. Ya. Inilah konteks dari ayat 9. Apa tadi guna pintu? Guna pintu tadi untuk menutup sesuatu di belakang dan juga membuka sesuatu di depan. Bapak Ibu harus paham dulu sebelum saya hubungkan dengan tadi konteks yang saya bagikan kepada saudara. Bahwa pada dasarnya semua kita adalah orang-orang berdosa, Roma 3 ayat 23. Itu fakta Bapak Ibu. Roma 6 ayat 23, upah dosa kita adalah maut. Semua kita punya masa lalu yang kelam. Ya. Kalau Bapak Ibu dan saya mau menutup masa lalumu, Bapak Ibu tidak bisa menutup masa lalu kita yang kelam dengan kuat gagahmu sendiri. Kok nggak bisa bayar orang untuk menutup masa lalu kita yang punya celah ini, sehingga supaya orang tidak bisa mengetahuinya. Rahasia ditutup apapun, saudara. Sebaik apapun, namanya bangkai akan tercium juga wanginya. Jadi kalau kita punya masa lalu yang kelam, saudara, masa lalu yang sulit untuk kita lepaskan, masih terus mengikat kita. Satu-satunya cara, ingat, Tuhan berkata, akulah pintu. Apa guna pintu? Guna pintu tadi saya bilang, untuk menutup sesuatu yang di belakang kita. Ya, coba lihat kiri kananmu. Ya. Suami istri pasti punya rahasia masa lalunya, yang bisa jadi nggak diketahui oleh pasangannya masing-masing. Karena dulu ketika sebelum nikah, kalau diceritakan masa lalunya, bisa jadi nggak jadi nikah gitu, saudara. Dan sekarang karena sudah nikah, ya juga buat apa diceritakan? Nanti malah berantem gitu ya. Nah saudara, kalau saudara mau membereskan masa lalu ini, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah pintu. Tutuplah masa lalumu yang kelam itu dengan Tuhan. Hanya dengan Yesus Kristus. Guna pintu yang kedua tadi apa? Untuk membuka yang di depan kita. Saya tahu semua kita punya rencana. Saya tahu yakin banget semua kita punya mimpi. Kau punya masa depan. Ya. Saya selalu berkata orang kalau udah gak punya mimpi, orang kalau udah gak punya lagi tujuan, cita-cita, mendingan mati aja deh.
Ya, meskipun sudah tua, sudah lemah, orang kalau udah nggak punya mimpi, sama sekali nggak punya mimpi, maka orang itu bagi saya seperti zombie, tinggal tunggu mati saja. Nah, untuk bisa membuka masa depan kita, Bapak Ibu harus buka pintu. Dan pintu yang kita buka tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Karena Yesus berkata, akulah pintu itu. Yesus Kristus adalah kunci saudara untuk memperoleh hidup. Agar saudara bisa move on dari masa lalu, saudara harus lewati Yesus, bersama Yesus. Agar saudara bisa move on dengan baik, saudara harus libatkan Yesus dalam hidup kita. Ya. Saya kalau ngomongin masa lalu, saya punya masa lalu yang cukup berat. Beratnya itu bukan dosa yang besar sekali gitu ya. Tapi susah saya lepaskan. Bapak Ibu sudah tahu kan, saya juga udah ngomong sama istri, Sylvie udah tahu masa lalu saya pernah pacaran sama orang lebih dari 8 tahunan. 7 tahun, 8 tahunan. Itu sesuatu yang sulit untuk saya lepaskan. Bayangin, saya cinta monyet dari SMP. Ya. Bukan cinta sama monyet ya. Suka sama perempuan tuh sejak SMP kelas 1. Ya. Cinta monyet pertama saya ini masih dekat dengan saya. Sylvie tahu namanya siapa. Saya udah pernah ketemu sama dia belum lama ini. Ya. Tapi nggak ada perasaan apa-apa. Kenapa? Cinta monyet. Meskipun ini perempuan cantik gitu ya, tapi cintanya gue dulu cuma cinta anak SMP gitu loh. Ya, lucu-lucuan aja. Nggak ada keterikatan apa-apa. Saya merasakan cinta yang sungguh, benar-benar mengikat saya itu satu SMA. Ya, 7-8 tahun, saya nggak mau ingat-ingat lagi lah. Pokoknya saya terikat dengan dia. SMA saya melewati 3 tahun dengan dia. Susah senang saya dengan dia. Ya, meskipun banyak perempuan saat itu di SMA saya, Bapak Ibu saya di SMA 78 di Jakarta Barat. Itu zaman saya sampai sekarang tuh SMA paling favorit di Jakarta, ya. Jadi yang masuk ke sana itu bukan orang-orang yang, maafkan saya, orang yang IQ-nya rendah, yang name-nya dulu di bawah rata-rata, nggak masuk ke situ, ya, nggak masuk. Ini fakta kok, fakta, saya mau ngomong apa gitu kan? Jadi yang bisa masuk ke situ kalau nggak yang culun-culun, ya, yang kacamataan begitu ya, yang kutu buku gitu kan, yang memang orang-orang bagus-bagus lah, ya, perempuannya juga bagus-bagus gitu. Tapi saya selama 3 tahun di SMA itu, saudara, saya cuma kenal satu perempuan, dekat sama satu perempuan. Saya kuliah di Trisakti, dia kuliah di D3 Sekretaris Tarakanita, 3 tahun dia kuliah di situ, saya masih sama dia. Saudara bisa bayangkan, berarti udah 6 tahun, dari kelas 1 SMA sampai dia lulus. Sampai dia kerja 1 tahun, 2 tahun, saya masih bersama dengan dia. Ya, saya putus akhirnya sama dia, tidak perlu saya ceritakan di sini. Yang saya mau katakan, saya saat itu belum bertobat sungguh, saudara. Sudah Kristen tapi nggak bertobat sungguh. So, saya udah putus sama dia, dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Saya juga sempat pacaran dan dekat dengan perempuan. Kalau dekat beberapa perempuan, tapi kalau pacar 2 perempuan setelah dia. Ya. Tapi saya masih terus terikat dengan perempuan ini, yang sudah menikah itu. Nangkep maksudnya? Jadi, saudara tahu seperti kerbau dicucuk hidungnya? Tahu ya, peribahasa itu ya. Itu setiap saya buka celah atau saya tergoda untuk menghubungi dia, atau misalnya tiba-tiba dia hubungi saya, itu saya bisa loh, saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak, ini masa lalu ya. Saya bisa tinggalkan pacar saya ya dengan banyak argumentasi, sekedar untuk terima telepon atau berhubungan dengan mantan saya yang sudah jadi istri orang ini. Ya, saya tidak pernah ketemu berduaan, selalu kalau ketemu dengan geng kita dulu, ya. Tapi saya bisa itu ketemu dan akhirnya meninggalkan pacar saya. Saya bertobat di usia 27-28, saudara. Berarti saya sudah pisah sama dia kurang lebih 3-4 tahunan begitu, ya. Baru saya bisa lepas benar-benar dari dia. Kenapa? Karena saya libatkan Tuhan. Ya. Tadinya saya pikir saya putus, saya selesai dengan dia. Perasaan saya selesai, mimpi saya selesai, ternyata enggak. Saya masih terus terikat dengan dia. Usia 27 tahun ketika saya masuk sekolah tinggi teologi ya saudara. Saya mendapatkan mata kuliah pelayanan kuasa. Saya diajar sama dosen saya masih ingat almarhum Pontas Pardede, Dr. Pontas Pardede. Dia mengajarkan bahwa adanya pelayanan pelepasan.
Ya, saya sudah di gereja yang melayani pelayanan kuasa, tapi saya tidak berpikir itu keterikatan tadinya. Akhirnya saya memahami itu dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan gue gak bisa begini terus. Bayangin gue udah punya 2 perempuan, sempat dengan 2 perempuan, perempuannya itu juga gak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi kenapa saya selalu bisa menyakiti 2 perempuan ini hanya sekedar untuk bisa bertemu dengan mantan yang notabene sudah menikah gitu. Bodoh banget kan, ya kan? Akhirnya saya dikasih hikmat Tuhan untuk, ayo selesaikan bersama dengan aku, dia bilang gitu. Terus Tuhan ingatkan banyak barang-barang kenang-kenangan saya dengan dia. Nggak tahu Bapak Ibu yang pernah nggak pacaran cukup lama gitu ya. Tapi pacarmu sekarang nggak nikah dengan dirimu? Ada ya? Terus punya barang-barang yang peninggalan nggak? Dikasih cincin, dikasih kartu, dijual. Oh iya. Ya kalau cewek begitu ya. Nah kalau saya dulu enggak, Bapak Ibu. Saya ngomong aja di sini, saya dulu sebelum saya bertobat ya Bapak Ibu, saya tuh agak-agak melo gitu ya. Melonya tuh gini, saya suka menyimpan memorabilia. Itu saya tuh. Ya. Sebelum saya bertobat itu kalau saya tulis-tulisan surat zaman SMP yang saya bilang tadi, cinta monyet saya itu ya. Itu baru saya lepaskan, bayangin SMP kan umur 12, 13, 14 ya. Itu foto zaman itu berarti tahun 88, 89, ya 90-an gitu kurang lebih ya. Itu foto studio masih jarang, saudara. Saya masih ingat banget untuk bisa ke foto studio di tahun 80-an akhir itu. Foto studio yang paling bagus di Jakarta itu cuma Jonas. Dan itu pun adanya cuma di Citraland. Rumah saya dulu di Kemanggisan, adanya di Citraland. Dan untuk bisa foto di Jonas itu saya masih ingat banget, itu harus bikin janji. Begitu susahnya studio foto, sehingga kalau mau foto studio harus janji. Nggak seperti sekarang. Bapak Ibu bisa datang ke foto studio mana aja, mereknya apapun, kualitasnya pasti sama. Tapi zaman dulu nggak, ingat ya, zaman dulu masih kameranya juga masih kamera manual, belum digital segala macam. Sehingga teknik untuk mengambil foto itu masih langka sekali. Terus yang saya bilang, cinta monyet saya ini ngasih foto, ukuran 10R Bapak Ibu, gede loh tuh Bapak Ibu. Ya. Dari usia saya 12 tahun dia kasih saya foto sampai usia 27, 28 tahun. Berarti berapa tahun tuh? 15 tahun, 16 tahun. Bapak Ibu, foto itu masih saya simpan. Meskipun saya sudah punya pacar yang saya bilang tadi 8 tahun saya dengan dia, ya, saya simpan tuh foto. Saya nggak suka, saya nggak cinta lagi sama mantan, sama cinta monyet saya itu. Cuman Eman, you know Eman? Bahasa Ibrani tingkat tinggi ya. Sayang, ini biar bagaimanapun dia ini punya mengisi masa lalu saya gitu. Ada peran dia juga gitu saudara. Jadi saya simpan surat-surat. Terlebih ketika saya pacaran dengan orang yang 8 tahun ini. Itu surat-suratnya bayangin dong Bapak Ibu, zaman dulu belum ada handphone. Belum ada SMS, belum ada WhatsApp. Masih surat-suratan. Ya, terus masih pakai tulis-tulis di kertas, dirobek, terus ditimpuk begitu saudara ya. Terus dapat, terus tulis. Itu saya kumpulin saudara. Dan itu banyak sekali, ya. Jadi surat saya sama mantan saya yang 8 tahun, 9 tahun ini, itu ada 2 box besar, saudara. Belum foto-fotonya. Belum foto-foto bersama gitu. Itu baru fotonya dia doang dan foto saya. Dan belum foto-foto album, di mana ada saya dan teman-teman. Kalau hangout kemana, ya, liburan kemana gitu ya. Itu banyak sekali, saudara. Dan saya diingatkan Tuhan ini yang bikin nggak bisa melepaskan dia. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Saya benar ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Umur 27, 28 saya agak lupa, tapi jelas banget saya sudah di STT saat itu. Saya ambil itu box besar itu, ya. Saya masukkan dalam satu kantong plastik, ya. Saya pergi ke Ancol. Saya orangnya suka sama pantai, sejak kawin sama Sylvie aja nggak pernah ke pantai, ya. Karena dia nggak suka pantai, katanya. Banyak setannya katanya gitu ya. Nah, tapi saya dulu suka pantai, ya saya suka pantai. Saya kalau bengong-bengong ke pantai aja. Ada teman, nggak ada teman, ada perempuan, nggak ada perempuan. Saya kalau bengong enakan ke pantai, malam-malam gitu, ya. Cuma beli es kelapa, dengerin debur ombak itu kayaknya gimana gitu, tenang gitu, emosi tenang. Saya biasanya ke sana dan saya bawa itu satu momen, satu malam, bukan malam minggu yang pastinya hari biasa, karena saya tahu malam minggu rame di Ancol. Jadi saya bawa ke sana, saya bawa minyak tanah 1 botol kerating deng, saya masih ingat banget gitu ya. Terus saya ambil tempat di pojokan. Saat itu Bapak Ibu kalau tahu
pantai festival. Sekarang udah nggak ada itu, ya. Yang ada gong besar dulu tuh kalau ada bioskop mobil itu, ya dulu di situ tuh ya. Itu pantainya masih gelap sekali, ya sepi kalau hari-hari biasa. Malam saya ke pojokan gitu kan. Terus saya lihat nggak ada orang, saya bakar itu pelan-pelan sambil nangis loh, saudara. Ya, pas saya mau bakar, tiba-tiba ketemu foto, saya tahan Tuhan, satu doang, satu ini Tuhan ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, lepas. Dan emang loh Bapak Ibu, ketika kita bisa menutup masa lalu bersama dengan Tuhan, saya selesaikan itu, saya lepas. Saya ketemu Sylvie. Di usia saya, ketika saya lepaskan itu, saya sudah kenal sama Sylvie tapi belum dekat sama Sylvie. Masih kayak Tom and Jerry sama Sylvie. Tapi ketika saya umur 29-30, saya selesai STH saya mulai mau mempersiapkan pernikahan dan saya pilih Sylvie sebagai istri saya. Sejak saya dekat dengan Sylvie sampai sekarang, itu nggak ada lagi tuh, keterikatan ya. Pernah suatu ketika, berapa tahun lalu ya, sekitar 7-8 tahun lalu, saya tergoda untuk mencari dia di Facebook. Nomor telepon udah nggak punya, kontak nggak bisa, ya. Nah Facebook kan ya, terus saya cari dia, ya, ketemu, Sylvie tahu. Wah itu seru tuh saudara, ya, sama dia diblok sama Sylvie. Kalau saya belum dalam Tuhan Pak, itu pasti ribut. Kenapa? Saya cuma pengen tahu doang, nih orang nasibnya gimana gitu ya. Tapi tanya Sylvie, saya diblok sama Sylvie dan saya tahu dia ngeblok, sampai sekarang saya nggak bisa buka lagi. Ya, saya gaptek gitu ya, saya gaptek nih. Mestinya kan bisa ya dibuka lagi caranya gimana, gue nggak bisa sekarang ini. Jadi kalau gue klik namanya gitu ya, di mesin pencari, nggak ada tuh namanya, nggak keluar sama sekali gitu. Kayak orang hilang aja gitu kan. Dan saya nggak merasa terluka, nggak merasa marah juga, ya. Kenapa? Saya percaya bukan karena saya lebih mencintai Sylvie daripada dia. Bukan itu isunya. Isunya saya sudah melepaskan dia. Jadi meskipun saya ada keinginan untuk mencari dia, itu hanya sekedar ingin mencari tahu doang. Tidak lebih daripada itu. Ya. Reuni Akbar SMA 78 kemarin, belum lama. Ya sekitar, saya udah nikah sama Sylvie. Besar-besaran loh Bapak Ibu. Saya diundang sama teman-teman. Saya bisa bilang, nggak datang loh saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, karena saya punya teman-teman yang sangat dekat di SMA. Kenapa? Karena kalau saya datang, pasti itu perempuan datang. Saya tahu, saudara, saya daging ini pengen tahu aja nih bentuknya gimana ya. Apakah udah kayak Bas Betot juga kayak istri saya sekarang, atau masih bagus badannya. Tapi saya ketika tahu itu, saya bilang, enggak lah, gue nggak bisa. Ya. Saya bisa bilang sama teman-teman saya, enggak. Padahal saya benar-benar di request sama teman-teman geng-geng dulu, ayo dong datang. Kita udah lama nggak pernah ketemu nih, nongkrongnya cuma sejam 2 jam. Saya bisa lakukan hal itu. Nah saudara, ayo sama-sama. Ingat cerita ini, saya ingat bahwa Yesus adalah pintu. Kalau kau mau menutup masa lalumu yang kelam, saya nggak tahu ya. Bagi saya masa lalu saya itu termasuk kelam, karena keterikatan terhadap perempuan itu juga masalah saudara. Ya, kalau saudara punya masa lalu yang lain lagi topiknya, lain lagi bentuknya, ayo tutup bersama dengan Tuhan. Coba kita kembali ke ayat 9 tadi. Ya, sama-sama kita baca kembali. 3, 1 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, saudara. Kenapa ayat ini bisa berkata demikian? Karena tadi konteksnya, kandangnya itu dibangun si gembala di tengah padang rumput. Jadi saudara, kenapa Alkitab katakan keluar masuk si domba-domba ini ketemu padang rumput? Karena memang konteksnya gembala itu membawa domba-dombanya menuju padang rumput. Tidak ada gembala yang baik menuntun domba-dombanya untuk bangun kandang jauh dari padang rumput. Nah saudara, dari ayat ini kita akhirnya bisa menemukan kebenaran. Bahwa kalau saudara mau selamat, bayangin saudara konteksnya di padang belantara. Ada binatang buas banyak di malam hari, bukan cuma ular, bukan cuma beruang, bukan cuma serigala, ada binatang-binatang buas di padang gurun itu. Tapi si gembala ini mau susah payah. Bapak Ibu harus punya pahaman dulu. Gembala ini belum tentu dia punya tim gembala. Maksud saya dia belum tentu menggembalakan domba-dombanya jauh dari rumahnya ini dengan teman-temannya. Karena dalam banyak kasus, dalam banyak artikel saya ketemu dalam konteks perjanjian baru, gembala-gembala di perjanjian baru itu, kalau dia tidak punya memiliki domba yang banyak, dia cuma sendirian mengembalakan domba-domba itu. Seperti Daud. Daud itu 2-3 ekor doang loh kambing dombanya loh.
Alkitab katakan loh, tidak mungkin dong dombanya cuma 3 ekor, dia bawa teman-temannya 10 gitu. Masa banyakkan teman-temannya daripada dombanya? Yang ada malah nanti kebalik saudara ya, domba-dombanya yang jaga gembala-gembalanya. Jadi harus dipahami, ketika dia mengembalakan domba-dombanya ini, terus dia mau bangun kandang di padang gurun, di padang rumput saudara, dengan keterbatasan sumber daya, manusia maupun juga bahannya, ini berarti ada effort saudara. Ada usaha luar biasa dari gembala ini. Kenapa? Karena dia ingin domba-dombanya selamat. Selamat dari apa? Tadi, guna pintu tadi. Selamat dari keterikatan dosa masa lalu. Dan juga selamat dari cobaan di masa depan. Kalau domba-domba itu masuk keluar melalui aku. Saya bilang tadi konteksnya. Kalau malam-malam tuh gembala tidur. Menghalangi pintu keluar masuk si kandang itu. Jadi kalau ada domba bisa keluar, domba ada masuk, domba itu seloncatin si gembala lagi tidur menghalangi pintu itu. Ya, kalau kau masuk melalui aku, maka kau akan selamat. Yang kedua saudara, Alkitab katakan di ayat 9 tadi, kita akan keluar masuk ketemu padang rumput. Padang rumput di sini bukan bicara mengenai berkat semata, tapi berkat yang lebih lagi. Coba ayat 9 ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 10. Mari sama-sama kita baca ulang ayat 9, kemudian lanjutkan ayat 10. Silakan Pastor Alvina. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keluar masuk bukan cuma sekedar ketemu padang rumput yang notabene dipahami oleh semua kita yang baca bicara mengenai berkat. Tapi keluar masuk kalau melewati gembala, maka Bapak, Ibu, dan saya, Alkitab katakan ayat 10, akan mempunyai hidup. Bukan cuma berkat, tapi hidup. Kalau berkat itu hari ini bisa kita terima, besok tidak kita terima. Kalau gembala itu membawa misalnya ya, domba-dombanya berkandang di padang rumput, dan musim kemaraunya sangat panjang, bisa setahun 2 tahun, rumputnya juga bisa habis, mata airnya juga bisa kering. Berkat itu, saudara, itu bisa hilang. Tapi Alkitab katakan bukan cuma dapat berkat padang rumput, tapi saudara akan mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perisos dalam bahasa Yunani. Kelimpahan itu perisos. Apa arti perisos secara esensi? Perisos adalah hidup dalam tingkatan yang tertinggi. Jadi berkelimpahan di sini adalah hidup dengan tingkatan tertinggi. Bukan cuma sekedar tingkat tinggi bisa kita rasakan dalam bentuk jasmani, biologis, kaya raya, punya uang berlimpah, punya emas dan perak. Tapi terlebih hidup dalam tingkatan yang tertinggi itu berarti memiliki kualitas hidup. Saya sudah ngomong berkali-kali di sini. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pemahaman dan penglihatan karena kita punya mata, punya telinga untuk melihat dan mendengar orang-orang di sekitar kita. Hidup berkelimpahan di sini bukan bicara mengenai jasmani semata, orang kaya raya semata, tapi bisa merasakan kualitas hidup. Sebab ada orang banyak yang punya emas, perak, uang berlimpah, tapi tidak memiliki kualitas hidup. Kualitas hidup di sini berarti adalah hidup yang utuh. Apa itu hidup yang utuh, saudara? Hidup yang utuh. Ketika saya dalami khotbah Akulah Pintu ini, Tuhan ingatkan saya dan suruh saya buka satu ayat dari doa Tuhan Yesus di pasal 17 Injil Yohanes. Coba dibuka. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silakan dibaca. Yohanes 17 ayat yang ketiga, silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Hidup berkelimpahan, perisos itu berarti hidup dalam tingkatan yang tertinggi. Hidup dalam tingkatan tertinggi, kalau orang dunia ngelihatnya orang ini diberkati secara materi semata.
Orang punya mobil banyak, orang punya rumah mewah, orang bisa liburan ke luar negeri, orang banyak barang-barangnya bermerek semuanya. Inilah orang yang memiliki tingkatan hidup yang tertinggi. Tapi kalau ngomongin Alkitab, back to the Bible, hidup dengan memiliki tingkatan tertinggi bukan cuma bicara mengenai jasmani dan biologis semata, tapi juga bicara mengenai kualitas hidup. Hidup yang utuh itu. Apa hidup yang utuh, kualitas hidup itu? Menurut Yohanes 17 ayat 3, kualitas hidup atau hidup yang utuh itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Kristen kalau ditanya hidup kekal itu apa? Pasti bicaranya hidup di masa datang. Setelah kita mati, ketika hari Tuhan nanti, kita akan dibangkitkan dan dibawa masuk dalam hidup yang kekal. Padahal kalau kita ngomong apa kata Yesus dalam Yohanes 17 ini, hidup yang kekal itu bukan bicara mengenai nanti. Bukan bicara mengenai hidup setelah kebangkitan orang mati. Tapi hidup yang kekal menurut Yesus loh Bapak Ibu ya, adalah kau dan aku mengenal satu-satunya Allah yang benar. Hidup yang kekal yang kedua, kau dan aku mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Kalau saya tanya, apakah saudara sudah memperoleh hidup kekal? Apa jawabmu? Kalau ditanya sama orang-orang yang belum masuk ke kelas ini, pasti bilangnya belum, Pak. Tapi mestinya orang-orang Kristen kalau ditanya apakah sudah merasakan hidup yang kekal, sudah. Jika sudah mengenal Allah yang satu-satunya itu. Dan jika sudah mengenal Yesus yang diutus Allah yang satu-satunya itu. Tapi problemnya saudara, tidak semua orang yang mengaku Kristen sudah memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena bagi saya sederhana. Orang-orang yang sudah mengenal Allah yang esa dan benar itu, Allah yang ehad itu, orang-orang yang sudah mengenal Yesus yang telah diutus oleh Allah itu, ini bukan bicara mengenai agama, saudara. Ya. Orang-orang yang sudah mengenal Allah yang ehad, yang benar, Yesus yang diutusnya ini, akan kelihatan dalam ekspresi hidupnya masing-masing. Saya bisa nilai loh Bapak Ibu. Saya bukan hakim ya. Hakim itu Tuhan. Tapi maafkan saya, kita belum besar gereja ini. So saya sudah bisa mengamati, saya sudah bisa menilai. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah benar-benar hidup kekal itu. Kenapa? Karena bagi saya, orang yang sudah memperoleh hidup yang kekal ini, orang ini benar-benar sudah punya pemahaman, mendarah daging, menghidupinya, terekspresi dalam karakternya, dalam ucapannya, dalam pikirannya, dan kelihatan oleh orang di kiri kanannya bahwa dia sangat yakin dan dia menghidupi keyakinan itu bahwa Yesuslah yang buat dia selamat, bahwa Yesuslah yang buat dia hidup berkelimpahan. Ingat, hidup berkelimpahan bukan cuma diberkati secara materi, tapi mengenal dengan benar Allah yang satu-satunya itu dan juga Yesus yang diutus Allah yang satu-satunya itu. Kalau orang-orang ini benar-benar sudah memahami bahwa hanya melalui Yesuslah dia selamat. Kalau orang-orang seperti ini sudah memahami bahwa hanya Yesuslah yang buat dia hidup berkelimpahan, maka saya bisa menilainya kelihatan. Kenapa? Karena orang-orang ini tentu memiliki kerinduan yang sangat akan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Fokus hidupmu sudah beda. Prioritas hidupmu sudah beda. Kerinduanmu akan Tuhan kelihatan dari cara tutur katamu. Dari kesungguhanmu menyenangkan Tuhan. Ya. Ekspresi orang yang sudah memahami ini akan memperlakukan Yesus dengan utama, secara utama, yang terutama di dalam hidup ini. Dan jujur aja ini masih PR saya. 2 tahun saya mengembalakan gereja Doe ini. Karena meskipun kita belum besar, jemaat kita belum sampai 200 orang, saudara.
saya masih bisa menilai nggak sampai 50% dari jemaat The Way sekarang ini yang sudah saya nilai, memahami, mengerti benar, dan menjadikan Yesus adalah pintunya. Ya. Sebab saya ajak untuk lebih tertanam di gereja, aktif di gereja, selalu berargumentasi dengan banyak hal. Saya kan bisa menilai saudara, meskipun saya tidak menghakimi. Dan saya kepengen Bapak Ibu benar-benar menjadi orang-orang yang memahami itu. Sebab kalau saya ada waktu banyak pribadi, saya sentuh Bapak Ibu dengan pertanyaan, mau nggak selamat? Pasti jawabannya mau kan? Mau nggak hidup berkelimpahan? Pasti jawabannya mau kan? Tapi kenapa Bapak Ibu tidak ada ekspresi yang kelihatan oleh orang-orang terdekatmu? Kau memiliki kehausan akan Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang haus akan Tuhan Bapak Ibu, orang ini akan punya kerinduan untuk melayaninya. Ingat ya, orang yang punya kerinduan itu bukan cuma sekedar beribadah dalam artian etimologi bahasa Indonesia kata beribadah itu. Sebab kalau beribadah dalam perspektif bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu semua jemaat The Way sudah beribadah. Karena sudah punya waktu buat doa, nggak mungkin kita tidur tidak doa, saya percaya. Tidak mungkin Bapak makan tanpa doa. Bapak Ibu berusaha untuk tidak melewati hari Minggu, itu baru beribadah dalam perspektif bahasa Indonesia. Kata beribadah yang dipakai di Alkitab LAI ini, kalau kita lihat perjanjian lama menggunakan kata PL Ibrani, Hebrews, avad. Avad berkali-kali saya bilang itu artinya to serve, to work, bekerja dan melayani. Siapa? Kalau kau beribadah kepada Tuhan berarti kau bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Jadi orang yang benar-benar sadar bahwa kalau dirinya mau selamat, dirinya mau hidup berkelimpahan, maka orang-orang ini akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ekspresinya, dia akan punya kerinduan untuk melayaninya. Dan bicara mengenai melayani di sini adalah makna kedua yang saya temukan dari terminologi akulah pintu itu. Akulah pintu yang pertama, maknanya saya ekspos tadi di ayat 9 Yohanes ke-10. Tapi ternyata saudara dari Pak Yohanes pasal 10 ini, pernyataan Yesus akulah pintu bukan cuma ada di ayat 9. Ada di ayat-ayat lain yang kalau Bapak Ibu pelajari dengan cukup dalam, pemahamannya sedikit berbeda. Coba sekarang kita buka ayat ke-7-nya dari Yohanes pasal 10 ini. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Coba. Yuk kita baca ya. Pelan-pelan kita bacanya, resapi maknanya, terus kita baca lagi ayat 9. Sama apa tidak penekanan yang mau disampaikan Yesus di ayat 7 dan ayat 9. Ayat 7 dulu. 3, 1 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Oke? Ayat 9 sekarang dibaca. Sama-sama, ayat 9, 3, 1 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 9 ini objeknya jelas saudara, siapa? Domba. Domba di ayat 9 kata Yesus, kalau kau masuk keluar melewati aku, kau bukan cuma selamat, tapi kau akan ketemu padang rumput. Bukankah yang butuh padang rumput adalah domba? Sedangkan ayat 7 tidak bicara objeknya domba di sini. Coba lihat lagi ayat 7. Kita baca ulang. 3, 1 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba itu. Berarti objeknya bukan domba, tapi siapa?
Coba untuk bisa paham, lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3-nya. Inilah seni dalam menafsirkan Alkitab, saudara. Coba kita lihat pasal 10, ayat 1 sampai 3. Silakan, Pastor Alvina pelan-pelan aja. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi ayat 1 sampai 3, ayat 7 kalau saya tanya objeknya siapa? Hah? Yang kenceng? Gembala. Saudara, gembala di sini siapa? Apakah Yesus? Bukan. Nanti kalau Bapak Ibu baik-baik baca Yohanes 10, ada terminologi gembala, ada terminologi gembala yang baik. Gembala yang baik itu bicara tentang Yesus. Kita sedang tidak bahas saat ini. Itulah pernyataan ego Emi berikutnya, yang nanti mungkin dalam minggu depan atau beberapa minggu lagi kita akan expose. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Di ayat 1, ayat 3, ini ada gembala, tapi bukan bicara tentang dirinya. Perhatikan baik-baik. Ayat 1-nya saya baca lagi. Aku hanya besar. Yesus berkata kepadamu, kepada kita, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kalau Bapak Ibu belum paham, saya mau jelaskan nih. Ayat 1 sampai ayat 3 ada kandang lagi nih, kandang domba. Tapi kandang domba di ayat 1 sampai 3 dengan kandang domba yang saya jelaskan tadi, yang dibangun gembala ketika musim kemarau, gembala bawa domba-domba mereka ke padang rumput supaya aman di malam hari, supaya domba-dombanya selamat dan ketemu padang rumput. Gembala di padang rumput di sana selama beberapa masa karena mereka tinggal di sana, dia bangun itu kandang domba semi permanen. Nangkep ya? Dari mana? Dari ranting-ranting, dari daun-daun, dari semak belukar. Terus dia sisakan kurang lebih semeter supaya domba-dombanya bisa keluar masuk dengan aman. Karena domba nggak bisa loncat. Yang bisa loncat cuma Shaun the Sheep. Tahu ya, film kartun itu bisa loncat tuh. Tapi kalau domba bener kagak bisa loncat, saudara. Ya, jadi selalu lewat pintu itu. Nah, supaya aman setiap malam gembala tidur, malangin tuh pintu. Makanya domba yang keluar masuk harus melewati gembala. Dan kalau keluar masuk pasti ketemu padang rumput. Nangkap ya? Nah, kandang yang saya ngomong di ayat 1, ayat 3 yang dikatakan Yohanes ini bukan kandang seperti itu. Kandang ini dibangun di luar desa. Bapak Ibu ingat, di zaman dulu yang berprofesi sebagai gembala itu banyak. Kenapa? Di zaman dulu belum ada industri. Pekerjaan orang kalau nggak pedagang, petani, ya gembala. Berarti bayangkan ini, kalau pekerjaannya cuma 3, satu desa ada 1.000 orang, satu desa ada 100 kakak, satu desa ada 50 kakak, maka bisa jadi yang jadi gembala, kalau 50 kakak saja, ada 3 pekerjaan utama, kurang lebih 30%-nya kan menjadi gembala. Berapa? Kalau 50 kakak, kurang lebih berapa? Sekitar 15-an, 17 kakak. Nah, gembala-gembala ini tidak selalu tinggal di padang rumput. Kenapa? Saya bilang tadi, gembala-gembala ini tinggal di padang rumput kalau musim kemarau saja. Air susah. Di desanya air sudah jarang. Tapi kalau musim hujan, air lagi berlimpah, gembala-gembala tidak berkemah, tidak bikin kandang di padang rumput. Kenapa? Dia tinggal di rumahnya. Loh, dia punya istri kok. Dia punya anak, maka biasanya di luar desa atau di luar kota, itu dibangun kandang milik bersama. Kandangnya dari batu, bener-bener kandang. Bapak Ibu bisa browsing di internet nanti. Ya,
Kandang orang-orang Israel itu seperti apa? Benar-benar kandang. Kurang lebih dibangun tembok sekitar 1,5 meteran begitu. Terus ada pintu. Dan karena semua gembala-gembala di desa itu menitipkan dombanya di sana, maka yang berada di kandang itu bukan cuma domba-domba milik satu gembala, tapi domba-domba milik gembala-gembala yang ada di desa itu. Nah, supaya aman, mereka kolekan, bayar satu orang upahan untuk jaga pintu. Si penjaga pintu inilah yang miliki gembok. Dia yang kunci pintunya, dia yang buka pintunya. Yang bisa masuk ke kandang itu hanya gembala yang nitipkan domba-dombanya, yang notabene pasti dikenal oleh penjaga pintu itu. Karena tidak mungkin ada orang yang bukan gembala bisa masuk ke pintu itu, maka kalau ada orang loncat pagarnya, maka itu yang disebut dengan pencuri dan perampok, Alkitab katakan. Nah, inilah konteksnya, saudara. Ada 2 kandang. Nah, menariknya, saudara, domba itu mirip-mirip gak sih? Bapak Ibu kalau punya domba 3 aja, kita kadang-kadang kalau nggak kenal benar bisa beda. So bayangin, kalau kita semuanya gembala, masing-masing kita punya 30 domba saja. Terus domba-domba kita dimasukkan dalam satu kandang yang sama. Kira-kira lu bisa bedain nggak mana domba lo, mana domba orang lain? Oh gampang Pak. Supaya bedain domba-domba saya bikin cacat aja. Saya pilok gitu. Bapak Ibu ingat, domba-domba bukan saja dikonsumsi untuk makan, tapi domba-domba di zaman PB dikonsumsi juga untuk persembahan kepada Tuhan di Bait Allah. Jadi kalau ada domba dipilok, dicet atau digunduli, itu domba yang tidak sehat. Maka domba seperti ini nggak akan laku di pasaran. Maka gembala-gembala akan biarkan domba-dombanya seperti bagus sama. Gemukin, bulunya putih, besar. Jadi kalau semua kita punya domba dan masing-masing kita punya 30 dan semua domba-domba kita dimasukkan di satu kandang yang sama. Pertanyaannya gimana kita bisa bedain mana domba kita, mana domba milik orang lain? Itulah bedanya gembala-gembala di Timur Tengah dengan gembala-gembala di Indonesia. Atau di Australia. Atau di Amerika zaman koboi. Kalau di Amerika, di Australia, domba, sapi milik gembala itu bedanya cuma di stempel, pret. Tapi nggak bisa di Israel. Sebab kalau domba di stempel, domba itu cacat. Tidak bisa dipersembahkan sebagai korban penebus salah di Bait Allah. Nggak laku, harganya rendah. Kalau ada orang tahu, saya misalnya orang Israel, saya punya dosa, saya mau beli domba ke peternak A, ke gembala A, terus saya tahu ada dombanya satu di stempel, ya, atau cacat, maka saya punya persepsi semua domba milik gembala A itu nggak layak untuk sebagai persembahan kurban. Dan saya tentu akan ngomong kepada saudara-saudara saya yang lain. Akhirnya apa? Domba-domba milik gembala A tidak akan laku di pasaran. Maka saudara ini nggak bisa. Bedanya gembala-gembala di Timur Tengah itu selalu memainkan suara. Maka setiap gembala di Timur Tengah itu selalu bersuara. Makanya gembala-gembala di sana tuh tidak ada yang tidak pinter ngomong, pasti pinter ngomong semuanya. Ya, Pak Ali nggak mungkin jadi gembala. Atau beberapa orang yang diem gitu. Pak Daniel juga mungkin agak sulit jadi gembala di sana. Sebab kalau Pak Daniel sama Pak Ali jadi gembala, nggak pernah ngomong sama domba-dombamu, ya hilang pasti domba-dombamu. Karena untuk bisa mengenal gembala, kita harus ngomong, bersuara, supaya domba-domba kita tuh paham suara kita. Jadi kalau kita baca tadi ayat 1 sampai ayat 3, gembala-gembala ini supaya bisa membawa domba-dombanya keluar dari kandang milik bersama itu, ketika masuk, penjaga buka pintu, dia masuk, dia bersuara. Itu mungkin ciri khas kita. Gembala lain mungkin, wow. Itu punya ciri khas masing-masing. Jadi ketika saya bersuara, sebuah domba milik saya, yang kalau saya gembalakan, saya selalu ngomong begitu. Ikutin saya. Saya tinggal keluar aja. Itu domba-domba saya akan ngikutin saya. Satu. Semuanya ikutin saya. Kenapa? Hafal suara saya. Pak Wijaya gembala berikutnya datang. Maka semua domba-dombanya Pak Wijaya akan paham. Ini suara gembala gue mau kasih gue makan rumput. Ikutin.
Gembalanya Pak Frans, yang suara Pak Frans beda, nggak akan ngikutin saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, ayat 7 itu bicara mengenai gembala domba. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kekasih Tuhan, kalau kau punya kerinduan untuk melayaninya, saudara harus punya pemahaman ini. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar adalah orang yang rindu melayaninya. Yesus katakan untuk melayaninya, mulailah libatkan Yesus Kristus, akulah pintu. Jadi kalau saudara saat ini mau melayani dia, lu jangan mikir, Pak saya mau melayani siapa? Itu konyolnya orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saya sudah terpanggil Pak mau melayani. Tapi saya bingung mau melayani siapa. Bapak Ibu harus paham. Bapak Ibu harus libatkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan domba-dombanya kepada kita. Alkitab katakan, akulah pintu ke domba-domba itu. Nah saudara. Jadi kalau mau melayani Tuhan gak usah mikirin domba dari mana. Pak saya masih punya persekutuan doa. Teman-teman saya banyak tuh kayak gitu tuh. Baru 3-4 orang Pak. Ya. Masa mau melayani dengan lebih serius lagi baru 2-3 orang. 2-3 orang bikin ibadah gak seru Pak. Ya, 2-3 orang. Iya kalau 2-3 orangnya lagi sehat semuanya. Kalau 2-nya sakit gigi Pak. Ibadah cuma 1 orang Pak, nggak seru banget Pak. Nanti deh Pak saya akan bikin ibadah kalau misalnya sudah Tuhan kasih ada 15 jemaat, 20 jemaat. Saudara kekasih Tuhan. Ya. Domba itu punya Tuhan. Ini prinsip yang saya selalu ngomong sama Silvi sejak awal ketika kita merintis The Way ini. Domba punya Tuhan yang. Jadi domba-domba, maafkan saya ya kalau saya pakai bahasa domba-domba, datang kepada kita, mau kita layani, itu bukan karena kita hebat. Ya. Terus kalau ada domba-domba tiba-tiba mulai sadar gitu ya, suaranya bukan gembala gue nih. Terus dia keluar, saya bilang sama Silvi, kita gak boleh sakit hati. Kenapa? Domba punya Tuhan. Jadi itu yang buat saya tenang 2 tahun ini saudara. Bahasa kasar saya ya, ini untuk saudara ya. Jemaat nambah, saya nggak jadi besar kepala. Jemaat berkurang, gue juga nggak stres. Kenapa? Domba punya Tuhan. Nah, ini jangan pikir ini ayat buat cuman gembala jemaat atau gembala sidang kayak saya. Enggak. Kita semua gembala loh. Kok nggak ada yang amin ya? Lu semua gembala bukan? Iya kan? Punya domba nggak? Li, lu punya domba nggak Li? Paling ke 1. Bawel lagi. Dombanya. Suka ngelayap. Suka kram otak juga katanya. Ya. Kita masing-masing punya domba. Ada yang 1 baru istrinya. Ada yang udah 2 karena punya anak 1. Ya. Pak Edi sebentar lagi udah banyak itu. Ya. Anaknya 2. Udah punya mantu 1. Nanti punya cucu 2. Istrinya belum dihitung. Udah berapa? Ya. Ayo sama-sama. Kita sadar kita ini gembala saudara. Kita kalau suami istri paling nggak udah punya 1 dombanya. Terus jangan pakai alasan, oh kalau begitu begini Pak. Tadi kan Pak Seno bilang ya, kalau domba itu kan dengar suaranya Pak ya. Kan ada ya Pak domba yang tiba-tiba sadar, dia pikir itu gembalanya, terus pas udah keluar kandang dia baru ingat, oh iya itu bukan suara gembala. Terus dia balik lagi ke kandang. Pak Seno tadi bilang ya, kalau kita gembala, domba itu punya Tuhan, kalau domba-dombanya balik lagi, hilang ya jangan sakit hati. Iya saya bilang. Nah itu Pak, saya punya istri 1 jangan-jangan bukan domba saya Pak. Karena dia udah hilang nih Pak, udah biarin aja ya Pak, saya relain aja ya Pak ya. Saya mau cari domba saya yang benar ya Pak ya, cari istri baru maksudnya. Nggak bisa saudara, ya. Jangan jadi argumentasi itu. Ya, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Maksudnya ayat ini, kalau saudara ada masalah komunikasi, masalah dengan suami istri, masalah dengan orang tua, masalah dengan adik kakak kandung, masalah dengan ipar mertua, masalah dengan siapa saja, libatkan Tuhan. Sebab Tuhan bilang, akulah pintu. Yang punya domba-domba,
yang punya istrimu, yang punya suamimu, keponakanmu, orang tuamu, iparmu, itu aku. Jadi kalau kau mau memperbaiki hubungan dengan mereka, pakai aku, itu kuncinya. Maka dalam pelayanan konseling, pelayanan pelepasan harus libatkan Tuhan, saudara. Ya, bukan kita yang hebat, Tuhan yang punya domba-domba itu. Dan kalau kita sudah libatkan Tuhan, maka Tuhan nanti yang akan berikan jalan keluar buat kita. Nah, akulah pintu, ya. Itu bicara mengenai janji Tuhan juga buat kita semuanya. Kita adalah gembala-gembala domba. Berapapun domba yang dipercayakan Tuhan, faktanya kita gembala. Daud cuma punya 2-3 ekor kambing domba. Itu pun bukan punya dia, punya bapaknya Isai. Dia sudah disebut gembala. Bapak Ibu, saya yakin kita semua gembala. Kalau tidak punya suami, kalau tidak punya istri, punya anak. Kita di kantor juga punya anak buah, punya staff. Kita di toko punya juga pembantu. Kita semua adalah gembala. Dan pahami itu, saudara, bahwa apa yang ada milik kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu punya Tuhan. Sama-sama, saudara. Di pernyataan Yesus, akulah pintu. Ini maknanya dua. Dia sedang mengingatkan kita domba-dombanya. Dia juga mengingatkan kita gembala-gembalanya. Kalau kita bicara tentang domba-domba, kalau Bapak Ibu mau selamat, kalau Bapak Ibu menempatkan diri sebagai domba-domba, kalau Bapak Ibu mau hidup berkelimpahan, maka harus lewat Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakan Tuhan, libatkan Tuhan dengan apa yang kau mulai. Akhiri segala sesuatu juga dengan Tuhan. Dan kalau kau tempatkan dirimu adalah gembala, maka apapun pekerjaan kita, siapapun yang kita gembalakan, mau istri kita kah, anak-anak kita kah, keluarga kita kah, staf kita kah, ingat itu punya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sadar ini, saudara, selalu libatkan Tuhan di atas segala-galanya. Perkara apapun yang sedang kita alami, permasalahan serumit apapun yang sedang kita hadapi, maka pintu itu akan menggenapi janjinya. Janjinya ya dan amin. Kalau kau lewat aku, kau akan selamat dan keluar masuk temukan padang rumput. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah pintu. Kunci kalau kau dan aku mau mengalami hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Semoga dipahami dan lebihlah kita mempercayai Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.